Assalamualaikum teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan saya Abdul Rahman dan masih tetap di channel Abdul Rahman ya. Dan masih tetap juga mengupas tentang seputaran gangguan asam lambung dan statistik psikosomatis. Nah, di season kali ini saya akan kembali menjawab pertanyaan dari teman-teman ya yang ada di kolom komentar video saya yang kemarin gitu teman-teman ya. Nah, makanya bagi teman-teman yang bertanya di kolom komentar video saya yang kemarin, tolong tonton videonya sampai habis, jangan di skip biar kalian tahu jawaban dari saya. Nah, itu teman-teman ya, makanya tolong tonton videonya sampai habis, jangan di skip. Dan kemudian seperti biasa ya, bagi teman-teman yang baru bergabung, kalau seandainya kalian mau bertanya tentang seputaran gangguan asam lambung dan statistik psikosomatis, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya, karena untuk seputaran gangguan asam lambung dan statistik psikosomatis semuanya sudah saya share ya. Dari mulai cerita saya yang terkena gangguan asam lambung dan statistik psikosomatis, kemudian merasakan 1001 macam sensasi yang sangat tidak nyaman, itu sudah di-share teman-teman ya. Dan kemudian bagaimana cara menangani setiap sensasi yang hadir, itu juga sudah di-share. Nah, makanya biar lebih jelas, biar lebih detail, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya. Nah, itu teman-teman ya. Dan kemudian bagi teman-teman yang baru bergabung juga, seperti biasa juga, kalau seandainya kalian belum subscribe channelnya, mohon videonya itu di-subscribe dulu, karena untuk subscribe itu tidak memerlukan biaya, tidak memerlukan pendaftaran. Jadi subscribe itu adalah hal yang sangat mudah sekali bagi teman-teman lakukan ya. Jadi teman-teman itu cukup memijit saja tulisan subscribe, biar kenapa? Jujur ya, biar videonya itu cepat berkembang dengan baik. Dan kalau seandainya videonya itu berkembang dengan baik, sudah barang tentu itu akan menambah semangat tersendiri buat saya untuk terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan statistik psikosomatis ini terhadap kalian. Kemudian yang lebih penting dan yang lebih utamanya, tekan juga tombol lonceng sama tombol like-nya ya, biar kalian itu dapat notifikasi atau pemberitahuan video saya yang terbaru. Karena saya itu akan terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan statistik psikosomatis ini terhadap kalian, dengan tujuan semoga saja videonya itu menjadi wasilah atau jalan keluar bagi kalian yang sedang mengalami gangguan asam lambung dan statistik psikosomatis hingga membaik ya, apalagi sampai sembuh total. Amin ya robbal alamin. Ya, minimal hanya memberikan motivasi saja, atau lebih minimalnya lagi hanya sekedar menemani kalian yang sekarang sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan statistik psikosomatis. Nah, itu teman-teman ya. Nah, kembali lagi ke topik utama teman-teman ya. Untuk pertanyaan sekarang itu banyak sekali teman-teman ya, ada 192. Nah, itu teman-teman ya. Nah, tetapi sebelum videonya saya lanjutkan, seperti biasa teman-teman ya, bagi teman-teman yang bertanya kemudian tidak sempat saya jawab juga gitu teman-teman ya, mohon maaf sekali gitu teman-teman, karena komentarnya banyak sekali. Maafkan atas keterbatasan saya teman-teman ya. Nah, sekarang pertanyaan yang pertama teman-teman ya, dari user kok 9 pi i 5 pi i 9 ki ya. Pak Guru, apakah beda sakit lambung biasa sama sakit lambung anxiety? Itu sebetulnya bisa dikatakan sama, bisa dikatakan beda gitu teman-teman ya. Kenapa saya katakan bisa dikatakan sama, kemudian bisa dikatakan beda juga gitu teman-teman ya? Untuk asam lambungnya sih sebetulnya sama gitu teman-teman ya. Semua orang yang terkena gangguan asam lambung itu sama gitu teman-teman ya. Tetapi untuk orang-orang yang terkena anxiety disorder itu pasti beda teman-teman ya. Beda rasa, beda sensasi. Kenapa bisa seperti itu? Karena ketika kalian saat terkena gangguan asam lambung dan statistik psikosomatis ya, ada gangguan asam lambung kemudian ada cemasnya gitu teman-teman ya, ada ketakutannya. Tubuh kita itu semakin sensitif teman-teman ya, dan rasanya itu pasti bakalan jadi beda teman-teman ya. Sebetulnya untuk gangguan asam lambung itu sebetulnya rasanya kan kita tahu sendiri ya, asam lambung itu rasanya kayak gimana kan gitu teman-teman ya. Nah, tetapi berbeda ketika kalian diikuti dengan anxiety disorder, ada ketakutan berlebih di situ teman-teman ya, rasanya menjadi aneh teman-teman. Nah, makanya disitulah, makanya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan statistik psikosomatis selalu mengalami kebingungan gitu teman-teman ya. Kenapa nih asam lambung itu kok rasanya begini kan gitu ya teman-teman. Akhirnya ketika kebingungan, pikirannya selalu melayang-layang kemana-mana gitu teman-teman ya, berpikir tentang penyakit yang berbahaya, berpikir tentang kematian lah, berpikir tentang umur yang tidak panjang lagi. Nah, itu teman-teman, itu yang membedakan sih sebetulnya. Nah, makanya ketika
orang yang terkena gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis banyak juga yang bertanya, Pak, apakah gangguan asam lambung biasa kemudian dengan asam lambung yang ada anxiety disorder itu apakah sama? Jawabnya adalah bisa dikatakan sama, bisa dikatakan beda, teman-teman. Yang membedakan itu cuman dirasanya saja. Kenapa dirasanya itu berbeda gitu, teman-teman ya, saat kita terkena anxiety disorder gitu, karena ya kita perasaannya, pemikirannya, tubuhnya itu menjadi sensitif, teman-teman, sehingga rasanya itu semakin besar, kemudian ada perasaan aneh juga di situ. Nah itu teman-teman, padahal untuk asam lambungnya sama gitu, teman-teman ya. Dan kalau misal kalian masih tidak percaya juga apakah betul asam lambung itu sama, keluhan yang kalian rasakan saat ini, teman-teman ya, tolong tanyakan sama anggota keluarga kalian. Mengalami kembung, begak, kelayangan mata, buram, sakit badan, dada panas, perut panas, sering mencret, diare, kayak macam begitu. Tanyakan sama anggota keluarga kalian. Pasti anggota keluarga kalian juga menjawabnya pernah mengalami, teman-teman. Dan tanya juga rasanya kayak gimana. Rasanya pasti bilangnya tidak nyaman. Tetapi kenapa sekarang saat kalian sedang terkena gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis, ada asam lambung di situ gitu, teman-teman ya. Kalian rasanya sangat besar, teman-teman ya. Sangat besar, sangat aneh gitu, teman-teman ya. Rasanya sangat tidak nyaman karena rasa yang biasa itu menjadi besar karena kitanya sedang benar-benar sensitif. Sensitifnya dari mana? Dari anxiety disorder. Ada ketakutan berlebih, ada kecemasan berlebih. Nah itu teman-teman ya, makanya pahami saja ke sana. Jadi untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis, sebetulnya yang membedakan itu ketika orang terkena asam lambung, di situ ada anxiety disorder gitu, teman-teman ya. Itu yang membedakan. Padahal asam lambungnya sama gitu, teman-teman. Dan itu juga menjadi patokan buat kalian ketika kalian menanyakan sama anggota keluarga kalian, pernah nggak ngalamin kayak macam kembung, begah, kemudian perut terasa panas, dada terasa panas gitu, teman-teman ya. Dan mereka pasti menjawabnya pernah mengalami dan sering mengalami gitu, teman-teman ya. Kemudian mereka baik-baik saja, mereka bahagia-bahagia saja, tidak terlalu cemas, tidak terlalu was-was. Itu menjadi patokan buat kalian bahwa yang membedakan itu kalian ada anxiety disorder, teman-teman ya. Nah itu, padahal kalau seandainya kalian tidak ada anxiety disorder, tidak ada kecemasan berlebih di situ, teman-teman ya, gangguan asam lambung itu sebetulnya gangguan biasa, teman-teman ya. Karena memang pada dasarnya itu adalah gangguan rumahan, teman-teman ya. Coba tolong diingat-ingat ketika dulu saat kalian masih kecil gitu, teman-teman ya, apakah kalian sering mencret? Nah itu teman-teman, apakah kalian pernah mengalami sakit perut terasa melilit? Kan pernah, teman-teman ya. Dada terasa panas, perut terasa panas gitu, teman-teman ya. Ada mengganjal di bagian ulu hati. Dulu juga pernah kalian mengalaminya, teman-teman ya. Tetapi kalian lupa dengan kejadian itu. Kenapa saya katakan lupa gitu, teman-teman ya? Karena sekarang kalian lebih teringat dengan ketakutan-ketakutan yang sangat besar. Nah itu teman-teman ya, kenapa bisa ketakutannya sangat besar? Karena di situ ada trauma saat terkena gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis, ada sensasi seperti mau teman-teman, dan di situ menjadi trauma tersendiri, teman-teman ya. Sehingga ya kitanya itu menjadi serba sensitif. Dan ketika serba sensitif, rasa yang sekecil apapun menjadi besar. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Jadi jawabnya sebetulnya untuk gangguan asam lambung itu sama. Yang membedakan itu sebetulnya ada anxiety disorder di situ. Nah itu teman-teman ya, itu dari siapa barusan ya? Dari user ko 9P 5P 9Q ya. Nah kemudian pertanyaan selanjutnya dari Rahel Juanda 5070. Mulut pahit di pagi hari, kenapa ya Pak Guru? Dan gimana cara mengatasinya? Setiap pagi mulutku nggak nyaman. Untuk setiap pagi, bahkan setiap menit dulu, saya saat terkena gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis, mulut itu terasa tidak nyaman, teman-teman ya. Kadang terasa pahit, terasa asam-asam nggak jelas gitu, teman-teman ya. Nah dulu juga sempat bingung, gimana nih cara menanganinya? Karena untuk mulut tidak nyaman itu setiap menitnya itu pasti sangat tidak nyaman sekali, teman-teman ya. Nah dulu saya hanya mengakalinya ketika pagi itu ya, kadang langsung sarapan gitu, teman-teman. Dan setelah sarapan baru dibantu dengan bukan konsumsi ya, ngemut permen karet untuk saya pribadi gitu, teman-teman ya. Tetapi kalau misal kalian punya cara yang lain, teman-teman ya, lakukan saja gitu, teman-teman. Karena memang pada dasarnya apapun yang membuat kita nyaman, lakukan saja. Nah itu teman-teman. Dan untuk saya pribadi waktu itu yang paling nyaman mengatasi mulut terasa pahit, terasa asam tidak jelas gitu, teman-teman ya, hanya dengan permen karet untuk saya pribadi gitu, teman-teman. Dan itu cukup membantu buat saya saat terkena gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis. Nah itu teman-teman. Kemudian jangan lupa juga minumnya harus minimal 8 gelas dalam sehari, jangan sampai kurang. Nah itu teman-teman ya. Nah kemudian pertanyaan selanjutnya dari siapa ini?
teknik ngawur 4638. Pandangan aneh, kabur, nggak fokus, apa bisa sembuh atau selamanya? Begini Pak, untuk sensasi dari gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis, apapun sensasinya pasti bakalan membaik teman-teman ya, karena memang pada dasarnya bakalan membaik teman-teman ya. Nah sekarang yang harus kalian lakukan itu fokus terhadap metodenya gitu teman-teman ya. Dan kalau seandainya kalian masih belum percaya juga bahwa gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis itu bakalan membaik teman-teman ya, di YouTube itu sekarang masih banyak ya, sudah banyak sekali berterbangan channel-channel tentang seputaran gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis. Mereka banyak menceritakan tentang kesembuhan, teknik-tekniknya gitu teman-teman ya. Dan itu menjadi patokan buat kalian bahwa gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis itu bakalan membaik, bakalan sembuh total teman-teman ya. Kita itu bakalan kembali lagi kayak macam dulu lagi teman-teman ya. Emosinya, kesenangannya gitu teman-teman. Kemudian hal apapun yang dulu kita punya, kita itu bakalan kembali lagi teman-teman ya. Nah makanya mulai dari sekarang jangan pantang menyerah, tetap lakukan konsisten ya metodenya. Nah itu teman-teman, biar kalian itu cepat membaik. Kecepatan ngomongnya jadi belepotan. Nah itu teman-teman ya. Nah makanya bagi teman-teman yang sekarang sedang terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis, jangan pernah berangan-angan ya, wah ini jangan-jangan pasti tidak akan membaik, pasti bakalan begini selamanya gitu teman-teman ya. Karena setiap hari kita itu selalu merasakan hal yang sama gitu teman-teman ya. Adapun kalau misalkan sensasinya hilang gitu teman-teman, besoknya timbul lagi yang lain gitu teman-teman ya, kalian nggak usah khawatir teman-teman ya, karena itulah ciri khas dari gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis. Nah itu teman-teman, jadi sensasinya sering kita alami setiap hari gitu teman-teman, tiba-tiba hilang kemudian tergantikan dengan sensasi yang lain. Nah itu teman-teman ya, itulah ciri khas dari gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis. Tetapi perlu kalian yakini, perlu kalian percaya gitu teman-teman, bahwa gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis itu bakalan sehat lagi, bakalan sembuh lagi gitu teman-teman ya. Tetapi perlu kalian ketahui juga bahwa gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis ketika sudah sembuh total juga itu bisa kambuh kapanpun teman-teman. Karena apa? Karena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis itu kayak macam gangguan yang lainnya, kayak macam sakit gigi, demam gitu teman-teman ya. Kalian pernah nggak mengalami sakit gigi? Kemudian kalian pernah nggak mengalami sembuh gitu teman-teman ya, nyaman lagi makan gitu teman-teman ya, semuanya serba nyaman lagi. Tapi tiba-tiba kemudian selang beberapa bulan atau selang beberapa tahun kalian mengalami lagi sakit giginya. Nah itu teman-teman, nah itu seperti halnya gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis. Kita bisa bakalan sembuh total dari gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis. Tetapi gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis itu bisa kambuh kapanpun. Nah makanya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis kemudian sekarang sudah sembuh total, untuk tidak kambuhnya lagi usahakan tetap jaga 3P-nya teman-teman ya. Menjaga pola makan, menjaga pola hidup, menjaga pola pikir, kemudian selalu mengupayakan gimana caranya supaya hati dan pikiran kita itu tetap senang. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Nah kemudian pertanyaan selanjutnya ini dari siapa tadi ya? Dari teknik ngawur gitu teman-teman ya. Nah kemudian selanjutnya dari Aprilanto 6047. Aslam kambuh-kambuhan padahal udah terapkan 3P, sekarang nyaman besoknya sempoyongan gitu terus. Dan itu memang betul teman-teman ya. Untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis, kadang hari ini kita membaik, besoknya tidak. Seminggu kita membaik gitu teman-teman, dalam seminggu itu ada aja 1 hari 2 hari yang membuat kita tidak nyaman. Kemudian kita sudah enak nih 1 bulan gitu teman-teman ya, sudah merasa bahagia, nyaman gitu teman-teman 1 bulan. Dalam 1 bulan itu ada aja 1 hari 2 hari yang membuat kita tidak nyaman gitu teman-teman ya. Kenapa bisa seperti itu teman-teman ya? Karena itulah proses pemulihan dari gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis. Nah itu teman-teman, jadi proses pemulihan dari gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis itu tidak serta-merta kalian tangani hari ini, besok kita membaik, selamanya membaik. Tidak seperti itu teman-teman ya. Jadi untuk proses pemulihan dari gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis itu, kita membaik 1 hari, besoknya tidak. Seminggu kita membaik, dalam seminggu itu ada aja 1 hari 2 hari yang membuat kita tidak nyaman. Kemudian sebulan kita membaik, dalam 1 bulan itu ada aja 1 hari 2
2 hari yang membuat kita tidak nyaman, dan seterusnya teman-teman ya, dan akhirnya lambat laun kalian sudah tidak merasakan apapun. Nah itu teman-teman, itulah proses dari pemulihan dari gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis. Nah makanya bagi teman-teman yang sekarang sedang terkena gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis, kemudian merasakan tidak nyaman nih hari ini, kemudian besoknya menjadi nyaman, tiba-tiba besoknya itu nggak nyaman lagi, jangan heran teman-teman ya, karena itulah proses dari gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis. Jadi proses pemulihannya itu berbeda dengan gangguan yang lain gitu teman-teman. Kalau gangguan yang lain mungkin kalian beli obat di warung juga gitu teman-teman ya, kita tangani hari ini, besok kita sembuh, terus sembuh gitu teman-teman ya. Nah, tetapi untuk gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis, proses pemulihannya itu berbeda gitu teman-teman. Itu pengalaman saya dulu saat terkena gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis. Hari ini membaik, besok tidak gitu teman-teman. Seminggu kita membaik, dalam seminggu itu ada aja 1 hari 2 hari yang membuat kita tidak nyaman. Kemudian selama 1 bulan misalkan kita membaik teman-teman ya, dalam 1 bulan itu ada aja 1 hari 2 hari yang membuat kita tidak nyaman, dan seterusnya sampai kalian itu lupa dengan yang namanya gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis. Nah itu teman-teman, nah makanya bagi teman-teman yang sekarang sedang mengalami hal seperti itu, kalian gak usah bingung, konsisten saja dengan 3P-nya teman-teman ya. Apapun yang terjadi, pola makannya harus dijaga, pola hidupnya harus dijaga, pola pikirnya harus dijaga, kemudian selalu mengupayakan gimana caranya supaya hati dan pikiran kita itu tetap senang. Hindari beban-beban pikiran, karena beban pikiran itu sangat besar sekali pengaruhnya untuk pemulihan dari gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis. Orang yang terkena gangguan asam paling tidak bisa sekali mendapatkan pemikiran yang yang bikin kita mumet teman-teman ya. Kalau seandainya pemikiran kita ada yang mumet gitu teman-teman ya, asam itu pasti terasa tidak nyaman lagi, hadir lagi gitu teman-teman ya. Kenapa bisa seperti itu? Karena untuk gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis, asam lambung kita, pencernaan kita itu teman-teman ya, saling berketerkaitan dengan pola pikir kita teman-teman ya. Kita stres, asam lambungnya tidak nyaman. Ada asam lambung tidak nyaman, pikirannya kembali tidak nyaman lagi. Nah itu teman-teman, nah, makanya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis harus bisa menghindari pikiran-pikiran yang membuat kita mumet gitu teman-teman. Nah, makanya untuk saya pribadi, saya selalu jor-joran sama teman-teman itu ya, gimana caranya nih supaya hati dan pikiran kita itu tetap senang setiap harinya teman-teman, setelah menjaga 3P-nya gitu teman-teman ya, biar kalian itu tidak ada pikiran mumet teman-teman. Dan kalau seandainya pikiran kalian tidak mumet gitu teman-teman ya, untuk gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis itu mudah terlewati. Nah itu teman-teman, nah, makanya pahami saja ke sana. Nah kemudian dari siapa ini? Dari Alpakin Z6530. Ini ada angin ya, pasti bergemuruh gitu teman-teman ya, tetapi nggak apa-apa, saya paksakan saja teman-teman ya. Ini dari Alpakin Z6530. Boltim hadir Pak Guru, terima kasih berkat video-video Bapak, saya sekarang sudah bisa makan pedas lagi dan porsi tambah banyak. Alhamdulillah ya, bagi teman-teman yang sudah terbantu dengan video-video saya, semoga saja kalian itu tambah sehat gitu teman-teman ya, tambah sembuh gitu teman-teman ya. Tetapi perlu kalian ingat juga gitu teman-teman, kalian jangan terlena dengan kesembuhan kalian gitu teman-teman ya. Kalau seandainya kalian terlena, nanti hidup kalian itu berantakan lagi teman-teman ya. Karena ketika sudah mulai sembuh itu ya, kadang ada rasa cuek yang sangat besar gitu teman-teman ya. Makan sambalnya karena memang enak, karena memang nikmat, dihajar terus dengan berlebihan teman-teman ya, sudah pasti nanti akan mencelakai kalian sendiri gitu teman-teman ya. Nah makanya bagi teman-teman yang sekarang sedang terkena gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis, kemudian sudah merasa sembuh total gitu teman-teman ya, cueknya sudah besar, kalian jangan terlena teman-teman ya, karena makanan-makanan seperti itu ya bisa mempercepat kambuhnya gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis. Nah itu teman-teman, nah, makanya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis, dari mulai sekarang walaupun kalian sudah sembuh total, untuk makan apapun jangan berlebihan. Nah itu teman-teman, sekalipun itu bagus buat kalian. Nah itu teman-teman, karena yang namanya berlebihan itu ya nggak baik juga gitu teman-teman, karena ketika kalian berlebihan
kemudian nanti ada sensasi yang hadir gitu teman-teman ya, kita kacau lagi pikirannya nih. Nah itu teman-teman ya, cemas lagi, was-was lagi, ketakutan lagi dan sebagainya teman-teman, dan akhirnya meratapi nasib lagi. Wah, gua nih kambuh lagi, Pak, sekarang saya kambuh lagi, gimana nih caranya nih? Selalu saya seperti itu. Kenapa saya tahu seperti itu? Karena saya juga dulu pernah mengalami seperti itu teman-teman. Saya terkena 2 kali teman-teman, makanya sampai detik ini juga saya masih tetap menjaga 3P-nya teman-teman, dan untuk makan juga saya jaga sampai detik ini. Saya sudah bebas makan ini itu teman-teman, tetapi dijaga juga kapasitasnya karena saya tidak mau terulang yang ketiga kalinya, karena untuk yang terulang yang 2 kali saja sangat tidak nyaman teman-teman ya. Nah itu, makanya bagi teman-teman yang sekarang sudah mulai membaik, ketika kalian sudah mulai bebas makan apapun teman-teman ya, titip pesan dari saya, kalian jangan terlalu berlebihan teman-teman ya, karena untuk seputaran gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis itu ingat, bisa kambuh kapanpun. Nah itu teman-teman, makanya jaga dari mulai sekarang. Nah itu teman-teman ya, itu dari siapa barusan ya, dari Alpakin Z6530. Nah itu teman-teman ya. Kemudian selanjutnya dari siapa ini? Mardatilah Muzakir. Saya tinggal kelengan dan perasaan yang tidak enak yang belum sembuh. Nah untuk kelayangan teman-teman ya, untuk saya pribadi waktu itu kadang ada diikuti dengan perasaan tidak nyaman gitu teman-teman ya. Nah itu sebetulnya dari kebutuhan untuk tubuh kita itu tidak terpenuhi setiap harinya. Kemudian ada efek cemasnya juga, walaupun efek cemasnya itu kadang tidak kita tidak kita sadari gitu teman-teman ya. Nah itu, makanya bagi teman-teman yang sekarang sedang menghadapi kelayangan gitu teman-teman ya, usahakan kalian penuhi saja kebutuhan untuk tubuhnya setiap harinya teman-teman ya. Tetapi Pak, saya itu pencernaannya sekarang sedang error nih. Kalau seandainya mengkonsumsi makanan apapun, nilai kebaikan dari makanan tersebut itu tidak terserap sempurna oleh tubuh kita. Kan gitu teman-teman ya. Akalin saja teman-teman ya. Kalau seandainya kalian makan nih jam 6 pagi, makan 1 piring misalnya seperti itu, energinya tidak terserap sempurna semuanya gitu teman-teman ya. Akhirnya ya tenaganya gitu teman-teman, kebutuhan untuk tubuhnya itu mungkin cukupnya itu cuma 2 jam gitu teman-teman, atau 3 jam gitu teman-teman ya. Makan aja lagi teman-teman ya, kita itu makhluk paling pintar teman-teman ya. Akalin saja gimana caranya kebutuhan untuk tubuh kita itu terpenuhi setiap harinya, bahkan setiap jamnya teman-teman ya. Nah makanya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung itu selalu dianjurkan ya, sering makan, sering ngemil teman-teman. Tujuannya kebutuhan untuk tubuh kita itu biar tetap terpenuhi setiap harinya, bahkan setiap jamnya. Nah itu teman-teman. Adapun kalau misalkan diikuti dengan perasaan tidak nyaman teman-teman ya, itu karena ada anxiety disorder di situ gitu teman-teman. Ada efek stres di situ, ada efek terlalu banyak pikiran ke hal-hal negatif di situ, sehingga ya tubuh kita itu merespon dengan sendirinya teman-teman, sehingga perasaan kita juga menjadi tidak nyaman. Nah itu teman-teman. Tetapi berbeda ketika kalian sekarang kebutuhan untuk tubuhnya terpenuhi, kemudian stop berpikir yang aneh-anehnya teman-teman, selalu melakukan hobi-hobi yang menyenangkan. Nanti kalian keseimbangan tubuhnya tertangani gitu teman-teman, nggak ada kelayangannya. Kemudian karena melakukan kesenangan terus setiap harinya teman-teman, perasaannya juga terlatih menjadi perasaan yang menyenangkan. Nah itu teman-teman. Nah, makanya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis selalu dianjurkan gimana caranya supaya hati dan pikiran kita itu tetap senang setiap harinya, biar tidak tidak selalu berpikir ke hal-hal yang menegangkan gitu teman-teman ya. Karena ketika kita berpikir ke hal-hal yang menegangkan, itu berpengaruh juga dengan perasaan kita teman-teman ya. Coba berpikir logika saja. Kalau seandainya kalian berpikirnya itu hal-hal yang menegangkan, sudah pasti perasaan dan pikiran kalian itu semuanya serba menegangkan. Nah itu teman-teman. Tetapi ketika berbeda ya, ketika kalian berpikirnya itu yang menyenangkan teman-teman ya, perasaan kalian juga akan pasti senang. Nah itu teman-teman. Nah, makanya usahakan dari mulai sekarang, ketika saat terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, selalu mengupayakan gimana caranya supaya hati dan pikiran kita itu tetap senang setiap harinya. Nah itu teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya, videonya. Jadi videonya ini banyak sekali pertanyaannya teman-teman ya, banyak sekali yang belum terjawab. Ini ada dari siapa ini pertanyaannya ya? Dari Otang Studio, kemudian Ahmadile. Ini banyak sekali yang bertanya nih ya. Kemudian Taslim Wiguna, Dudi Rudiansa, kemudian siapa lagi nih? Li 10 gelis katanya gitu. Bagus sekali nih akunnya nih. Kemudian Sujiati Siji, Arab
HR4Go, kemudian Muhammad Muproil, kemudian User BS, kemudian dari siapa lagi nih? Dari Mardatilah Muzakir, Irwan Freza, kemudian dari Niazo, kemudian dari User, banyak nih ya. Ini kolom komentar yang belum sempat saya jawab teman-teman ya. Ini banyak sekali, ketika di scroll ke bawah itu banyak sekali teman-teman ya. Ini yang berkomentar itu ada 139 teman-teman ya. Mohon maaf sekali bagi teman-teman yang berkomentar kemudian belum saya respon gitu teman-teman ya. Mohon maaf atas keterbatasan saya gitu teman-teman. Tetapi bagi teman-teman yang penasaran juga dengan pertanyaan kalian teman-teman ya, tengok dulu video-video saya yang terdahulu teman-teman, karena untuk seputaran gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis semuanya sudah saya share gitu teman-teman ya, termasuk bagaimana cara menangani setiap sensasi yang hadir. Nah itu teman-teman, makanya tonton videonya gitu teman-teman biar lebih jelas, biar lebih detail. Nah itu teman-teman ya. Nah bagi teman-teman yang ingin bertanya juga, kalian boleh bertanya di kolom komentar teman-teman ya, nanti akan saya sempat jawab gitu teman-teman ya. Saya sempatkan jawab, tetapi kalau seandainya belum terjawab juga jangan khawatir, karena untuk seputaran gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis semuanya sudah komplit gitu teman-teman ya. Nah makanya di season kali-kali ini gitu teman-teman, di kemarin-kemarin sampai detik ini saya selalu menjawab kolom komentar gitu teman-teman, karena saya juga sekarang itu bingung ya apa yang harus dibahas gitu teman-teman, karena untuk seputaran gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis semuanya sudah dibahas. Nah itu teman-teman, makanya di season yang kemarin-kemarin sampai detik ini juga teman-teman saya selalu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di kolom komentar. Nah itu teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya, video dari saya tentang seputaran jawaban yang ada di kolom komentar. Semoga saja jawabannya itu menjadi wasilah buat kalian. Semoga saja jawabannya itu ya hanya sekedar menemani kalian lah yang sekarang sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis. Kemudian seperti biasa, sebelum saya akhiri videonya, saya selalu mendoakan sama teman-teman itu, semoga saja teman-teman itu cepat sehat lagi, cepat sembuh lagi, cepat kembali lagi keadaan kalian yang dulu, baik semangatnya, moodnya, tertawanya, pokoknya kehidupan kalian yang berwarna itu semoga saja cepat kembali lagi, karena memang saya yakin 100% bahwa keadaan kalian yang dulu itu sangat dirindukan sekali. Nah itu teman-teman, kemudian doakan saya juga teman-teman ya, agar saya itu tetap sehat, tetap kuat, tetap ceria, agar masih bisa tetap menemani kalian. Nah itu teman-teman ya, sentikan videonya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.